anandaku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ibu di channel YouTube Sri Sada Family ini. Selamat datang di channel Sri Sada Family ya teman-teman dan ananda semuanya. Dan di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai perangkat keras pemrosesan atau yang disebut dengan proses device. Apa itu proses device? Proses device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah informasi berupa hasil informasi yang akan ditampilkan nanti di perangkat output. Perangkat pemrosesan ini terdiri dari banyak komponen perangkat yang saling berhubungan dan terkait untuk menyelesaikan sebuah proses pengolahan data. Apa saja macam-macamnya? Nah, ini akan kita bahas, yaitu macam-macam atau contoh dari perangkat pemrosesan. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit adalah otak atau inti dari sebuah komputer. Di dalam CPU ini, dia melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Banyak orang salah mengartikan atau salah kaprah bahwa CPU ini adalah sebuah box, ya, sebuah box hitam pada komputer. Nah, sedangkan CPU itu sendiri merupakan komponen internal komputer yang berbentuk kotak persegi kecil berbahan logam dengan beberapa konektor logam pada bagian bawah yang ditaruh ke dalam soket di motherboard. Itu dia CPU. Nah, CPU ini sendiri juga terdiri dari 3 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama unit control. Sesuai namanya, unit control merupakan bagian dari CPU yang bertugas mengatur jalannya program. Jadi dia yang mengatur pemrograman ini, program-program, tugas-tugas yang ada di dalam komputer. Kemudian yang kedua yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit ini di dalam CPU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lainnya. Dan juga operasi logika seperti AND, NOT, OR, XOR, dan lain-lainnya. Jadi, ALU memiliki tugas utama melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai instruksi program. Nah, kemudian yang ketiga yaitu register. Register adalah penyimpanan berukuran kecil di dalam CPU yang bertugas menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Jadi ada 3 bagian dari CPU. Yang pertama unit control, yang kedua ALU, dan yang ketiga register. Oke, kita masuk ke komponen proses device yang kedua yaitu motherboard. Ya, proses device yang kedua yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard ini merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. Motherboard ini adalah komponen utama dari sebuah komputer. Itu ya, komponen dari proses device yang kedua yaitu motherboard. Oke, proses device yang ketiga yaitu GPU, ya, Graphic Processing Unit. GPU adalah
chip logika yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi tampilan pada komputer. GPU ini biasanya juga sudah ada bawaan di dalam sebuah chipset atau CPU. Hanya saja secara kemampuan memang masih terbatas. Nah, untuk mendapatkan kemampuan pengolahan grafis yang lebih besar, kita perlu menambahkan graphic card tambahan. Nah, kapan kita membutuhkan graphic card tambahan tersebut? Yaitu saat bermain game. Saat bermain game atau melakukan editing foto 3 dimensi atau sejenisnya yang memang berat dalam pengolahan grafis. Itu dia graphic processing unit. Oke. Proses device yang keempat yaitu power supply. Power supply, alat ini bertugas memasok aliran listrik ke komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Power supply menerima aliran listrik dari stop kontak dan mengubah aliran listrik AC atau arus bolak-balik menjadi DC atau searah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komputer. Itu dia power supply. Nah, perangkat proses device yang kelima yaitu CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini adalah alat yang digunakan agar komputer dapat membaca dan menulis CD ataupun DVD di dalam komputer. Jadi itu CD atau DVD-ROM. Nah, jadi ada 5 macam atau 5 komponen perangkat pemrosesan di dalam komputer yang kita bahas di video ini, yaitu yang pertama CPU, kemudian yang kedua motherboard, kemudian yang ketiga GPU atau Graphic Processing Unit, kemudian yang keempat power supply, dan yang kelima CD atau DVD-ROM. Jadi ada 5 ya yang kita bahas di video pembelajaran perangkat keras pemrosesan atau proses device. Nah, seperti biasa untuk anandaku dimanapun berada, untuk tugas di video pembelajaran ini seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar besertakan nama dan kelas Ananda. Sebutkan kembali 5 perangkat keras masukan atau proses device yang sudah Ibu ajarkan pada video ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran proses device kali ini. Jangan lupa ya Nandaku, dukung channel Ibu dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian like serta komen-komennya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.